Gerakan Salafi di Malaysia telah tumbuh secara signifikan dengan pengaruh yang meluas di kalangan akademisi, politik, dan masyarakat awam. Masing-masing tokoh memainkan peran penting dalam mempromosikan ajaran Salafi serta memperdebatkan isu-isu kontemporer yang relevan bagi umat Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Salafi di Malaysia. Dr. Muhammad Asri Jainul Abidin yang dikenal sebagai Dr. Majah adalah seorang tokoh agama dan intelektual Islam di Malaysia. Beliau memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, keagamaan, dan intelektual di negara tersebut. Dr. Majah merupakan mufti Perlis yang memberikan otoritas pada isu-isu keagamaan di negara bagian Perlis, Malaysia. Peran sebagai mufti memberinya platform untuk menyuarakan pandangan keagamaannya yang sering sekali berbeda dengan pandangan mainstream di Malaysia. Beliau dikenal sebagai pendukung pendekatan Islam moderat dan pemikiran kritis dalam memahami ajaran Islam yang menentang pemikiran konservatif yang kaku. Dr. Majah sering dikenal dengan pendekatannya yang moderat dan kritis terhadap ekstremisme. Beliau mendukung gagasan bahwa ajaran Islam harus dipahami dengan diterapkan secara kontekstual, sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat. Dr. Majah juga kerap mengkritik fanatisme dan ritualisme dalam penafsiran teks-teks agama. Hal ini menjadikannya sosok yang disukai oleh kalangan intelektual muda yang mencari pembaharuan dalam pemahaman agama. Salah satu aspek yang menonjol dari pengaruh Dr. Majah adalah kritik tajamnya terhadap institusi keagamaan yang dianggapnya tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman. Beliau sering mengkritik birokrasi keagamaan di Malaysia yang cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menanggapi isu-isu kontemporer. Dr. Majah juga menekankan perlunya reformasi dalam sistem keagamaan agar lebih inklusif dan tidak terjebak dalam tradisi yang tidak lagi relevan. Dr. Majah sangat aktif di media sosial terutama di Facebook, Twitter, dan YouTube. Melalui media ini beliau dapat menyebarkan pandangannya secara luas, tidak hanya di Malaysia tetapi juga di luar negeri. Aktivitas online-nya membuat Dr. Majah menjadi salah satu tokoh agama yang paling berpengaruh di kalangan generasi muda. Dengan jangkauan yang meluas melalui media sosial, beliau mampu menarik perhatian masyarakat umum terhadap isu-isu agama dan sosial. Selain sebagai tokoh agama, Dr. Majah juga memiliki pengaruh dalam isu-isu sosial dan politik di Malaysia. Beliau tidak segan-segan menyuarakan pendapatnya tentang keadilan sosial, toleransi agama, dan korupsi politik. Sikapnya yang kritis terhadap pemerintah dan elit politik Malaysia menjadikannya dia sebagai salah satu tokoh yang diperhitungkan dalam percaturan politik negara. Sebagai seorang tokoh dengan pandangan yang progresif, Dr. Majah seringkali menghadapi kontroversi. Beberapa kelompok konservatif menganggap pandangannya terlalu liberal, sementara yang lainnya mengkritik pendekatan beliau yang terkadang dianggap tidak selaras dengan tradisi keagamaan di Malaysia. Meski demikian, Dr. Majah tetap teguh pada prinsipnya dan memiliki pendukung yang sangat loyal. Dr. Majah juga aktif dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal penyebaran ilmu agama yang berbasis pada pemahaman yang rasional dan modern. Beliau sering sekali diundang untuk memberikan ceramah di berbagai universitas dan lembaga pendidikan Islam di Malaysia dan di luar negeri. Pemikirannya banyak mempengaruhi generasi intelektual muda yang mencari jalan tengah antar agama dan modernitas. Sebagai tokoh Islam terkemuka, Dr. Majah juga
memiliki jaringan internasional dengan para ulama dan pemikir muslim di luar Malaysia. Ini menambah kredibilitasnya di dunia internasional dan pengaruhnya meluas ke negara-negara yang lain memiliki komunitas muslim. Kesimpulannya teman-teman sekalian bahwa Dr. Maja adalah seorang ulama yang berpengaruh di Malaysia dengan pendekatan yang progresif terhadap pemikiran Islam. Pengaruhnya tidak terasa hanya dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam isu-isu sosial, politik, dan pendidikan. Aktivismenya di media sosial dan kritik terhadap institusi keagamaan membuatnya menjadi sosok yang kontroversial namun sangat dihormati oleh banyak orang, terutama di kalangan generasi muda. Yang kedua, Ustadz Fathul Bari Mat Jaya. Ustadz Fathul Bari adalah salah satu tokoh salafi yang paling dikenal di Malaysia. Dia adalah seorang pendakwah dan ulama yang memiliki latar belakang pendidikan Islam yang kuat, termasuk gelar dalam bidang hadis. Fathul Bari sering sekali terlibat dalam ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi agama yang disiarkan di media, baik itu di televisi maupun di platform daring lainnya. Ustadz Fathul Bari menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah, yaitu Arab Saudi, yang dikenal sebagai pusat pendidikan bagi gerakan salafi internasional. Pendekatan dakwah Ustadz Fathul Bari menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana dipahami oleh generasi salaf. Ia juga terlibat aktif dalam isu-isu sosial dan politik di Malaysia. Beliau sering sekali menyuarakan pandangan yang mendukung pemurnian akidah dari praktek-praktek yang dianggap bid'ah. Fathul Bari sering sekali dikritik oleh kelompok-kelompok Islam yang lain yang menilai pendekatan salafi yang dibawanya terlalu kaku dan ekstrim. Namun, ia tetap memiliki banyak pengikut yang mendukung pandangannya. Yang ketiga, Dr. Rojaimi Ramli. Dr. Rojaimi Ramli adalah seorang akademisi dan tokoh yang berpengaruh dalam gerakan salafi di Malaysia. Ia juga dikenal sebagai ahli hadis dan sering sekali mengkritisi praktik-praktik agama yang dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Dr. Rojaimi memiliki gelar doktor di bidang hadis dari Universitas Yordania. Ia juga aktif dalam kegiatan akademis dan publikasi, termasuk menerbitkan buku-buku tentang hadis dan metodologi penafsiran hadis. Beliau dikenal sebagai seorang yang tegas dalam membela pemurnian ajaran Islam dari praktek-praktek yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam bidang hadis dan sunnah. Ia sering menekankan pentingnya mengikuti dalil yang sahih dalam setiap tindakan keagamaan. Dr. Rojaimi sangat aktif di media sosial, di mana ia sering sekali berdiskusi dan memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu keagamaan di Malaysia. Melalui platform ini, ia berhasil menarik perhatian banyak pengikut, terutama generasi muda. Yang keempat, Ustadz Halim Hasan. Ustadz Halim Hasan adalah seorang tokoh salafi yang sering sekali memberikan ceramah dan kuliah tentang berbagai topik keagamaan di Malaysia. Ia sering sekali dikenal karena pendekatan yang lugas dalam penyampaiannya. Ustadz Halim Hasan memiliki latar belakang pendidikan di bidang agama dan terlibat dalam kegiatan dakwah sejak ia muda. Ia banyak belajar dari ulama-ulama di Timur Tengah, khususnya yang berasal dari aliran salafi. Seperti tokoh-tokoh salafi lainnya, Halim Hasan menekankan pentingnya pemurnian ajaran Islam. Ia juga aktif dalam menyampaikan kritik terhadap apa yang dianggapnya sebagai penyimpangan dalam praktek keagamaan di Malaysia, seperti amalan tasawuf dan tarekat yang tidak sesuai dengan ajaran salafi. Yang kelima, Ustadz Rasul Dahri adalah salah satu tokoh senior dalam gerakan salafi di Malaysia. Ia sering sekali memberikan ceramah dan khutbah tentang pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni dan bersih dari segala bentuk inovasi yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi. Ustadz Rasul Dahri mendapatkan pendidikan agama yang mendalam dan sering sekali menekankan
perlunya mengikuti ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan hadis tanpa ada penambahan yang tidak sesuai. Ustadz Rasul Dahri juga tidak terlepas dari bentuk kontroversi, terutama karena kritikannya yang keras terhadap beberapa praktik keagamaan di Malaysia yang ia anggap menyimpang dari ajaran salaf. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, dari pembahasan kita kali ini mengenai tokoh-tokoh Salafi di Malaysia menunjukkan bahwa mereka memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan penyebaran ajaran Salafi di negara Malaysia. Tokoh-tokoh ini biasanya berasal dari karangan ulama yang terdedah kepada pendidikan agama di Timur Tengah yang menganut pahaman Salafi. Mereka cenderung untuk menekankan kepentingan kembali kepada ajaran Islam yang murni seperti yang dipahami oleh generasi pertama umat Islam, yaitu Salafus Saleh, serta menolak amalan bid'ah dan ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran asas Islam. Di Malaysia, tokoh-tokoh Salafi sering terlibat dalam dakwah melalui media, institusi pengajian Islam, serta gerakan dakwah yang menekankan kepentingan akidah yang murni, ibadah yang sahih, dan syariat yang ketat. Mereka turut menyumbang kepada perdebatan dalam kalangan masyarakat mengenai isu-isu agama, khususnya berkaitan dengan bid'ah, tasawuf, dan amalan tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Salafi. Namun pengaruh mereka juga telah mencetuskan beberapa kontroversi, terutama dalam kalangan masyarakat Islam tempatan yang lebih terikat dengan tradisi dan amalan Islam tempatan yang bercampur dengan unsur budaya. Secara keseluruhannya, tokoh-tokoh Salafi di Malaysia telah memberikan dampak yang ketara dalam wacana agama negara Malaysia dan menyumbang kepada pembentukan aliran pemikiran Islam yang lebih literar dan ketat, yang memberi penekanan kepada prinsip-prinsip tauhid, sunnah, penolakan bid'ah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.